Alhamdulillah hari ini kita membawa oleh-oleh kapal hasil tangkapan kami, kapal illegal fishing. Dua kapal ini melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Republik Indonesia, khususnya di utaranya Biak di Laut Pasifik. Kapal ini sudah terdeteksi oleh Pusdal kami, Command Center. Sudah terdeteksi, sudah ada juga laporan dari masyarakat, dari nelayan yang kita jadikan kelompok masyarakat pengawas. Jadi mata dan telinga kami itu tidak hanya Pusdal saja, masyarakat nelayan di tengah laut itu menjadi informan kami. Dan itu lebih efektif Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari yang lalu kita juga melakukan penangkapan di wilayah barat, di Natuna, kapal juga asing, dan ternyata di wilayah timur kami deteksi ada dua kapal ikan dari negara sebelah utara. Bapak Ibu sekalian, dua kapal ini terdiri dari satu kapal penangkap dan satu kapal pengangkut. Ya, kapal pengangkutnya itu udah bolak-balik membawa hasil tangkapannya ke Filipina. Hasil wawancara kami dari Nahkoda itu udah berapa kali. Setelah kita hitung, kerugian negara itu bisa mencapai 50 miliar dari kejahatan mereka ini. Kami hadir di sini, KKP hadir di wilayah Indonesia Timur. Kita pastikan laut kita jaga. Informasi kami dari BIN, dari teman-teman Angkatan Laut juga, dari kepolisian, dari aparat yang lain, ya, artinya laut ini kita jaga bersama. Sinergitas itu yang paling utama. Ini yang menjadikan kita lebih kuat. Laut harus dikelola dengan bijak. Nah, kapal-kapal ini menggunakan alat tangkap pursain. Nanti Bapak Ibu bisa kita lihat bersama ikan hasil tangkapannya, ya. Ikan hasil tangkapannya kemarin sebelum kita tangkap sudah dibawa ke negaranya, itu kapal yang lain 60 ton ikan tuna dan nilainya juga nggak murah. Nah, di sini nanti bisa kita lihat ketika ikan tuna yang masih baby tersebut kena oleh jaringnya yang harusnya sudah besar dan itu bisa dinikmati oleh nelayan kita, diambil oleh mereka. Itulah kami hadir, KKP hadir di wilayah Indonesia Timur ini untuk melakukan pemberantasan illegal fishing. Ya, laut harus kita jaga untuk anak cucu kita masa depan. Laut harus dikelola dengan bijak dan laut pemersatu bangsa di sini. Jadi tidak ada lagi nih wilayah timur nih hanya miliknya orang timur, tapi saya lihat ini banyak juga kapal-kapal dari Jawa yang ada di sini, kapal ikan. Disitulah bentuk bagaimana pemersatu itu laut terbukti. Bahkan kapal kami mendapatkan informasinya pun dari kapal-kapal Jawa yang beroperasi di sini. Artinya apa? Ikut mengawasi laut kita. Ya. Nah, jumlah ABK yang tadi ya pakai baju oranye tersebut 32 orang. 32 orang ini akan kita lakukan pengamanan, ya, dan akan kita lakukan proses hukum lebih lanjut. Yang sudah kapal ini akan disita oleh negara, ya, kapal disita oleh negara dalam hal ini karena sudah memasukin wilayah perairan Republik Indonesia. Untuk itu kami dari KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di preskon ini untuk menyaksikan bahwa inilah kinerja KKP bersama dengan aparat penegak hukum lain, saling informasi. Ya, kami informasi dari BIN juga dapat, dari Angkatan Laut ada, dari kepolisian ada. Tinggal siapa yang sekarang sempat untuk bergerak, kami siap bergerak. Kalau pas ada Angkatan Laut bergerak. Inilah menunjukkan bagaimana aparat kita di laut
sinergi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Adanya? Ada yang mau nanya? Silakan. Berita Antara. Ya, pertanyaan saya satu Pak. Ini kan ada tadi belum disebutkan pelanggarannya di pasal mana, undang-undang apa. Terus kedua, barang buktinya berapa banyak yang disita oleh negara Pak? Terima kasih. Terima kasih. Kalau pasalnya 92 Pak, Undang-Undang Perikanan, dan pasti ini akan disita kapalnya dengan ada dendanya. Terus kemudian barang bukti ada berupa ikan 5 ton karena yang 60 sudah dibawa mereka, kemudian kapal, alat tangkap, itu semua yang nanti akan menjadi bukti di persidangan. Ada lagi? Silakan. Ya. Kapal ini melakukan apakah izin Pak Dirjen, apakah ada indikasi bahwa kapal ini melakukan praktik transhipment ilegal dan di mana nanti kapal ini akan diamankan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Praktek transhipment jelas mereka sudah tadi saya sampaikan langsung dibawa ke luar negeri ikannya oleh timnya kelompok mereka sendiri. Proses tetap akan kami lakukan di Biak ini yang biasanya ketika kami nangkap di seputar sini saya bawa ke Bitung. Saya proses di Bitung karena di sana juga pangkalan kami juga ada dan lebih memadai. Namun tetap akan saya coba dulu. Sebagaimana Biak ini di sini ada pangkalan kita, ada UPT kita tunjukkan bahwa UPT PSDKP Biak sini punya kinerja yang bagus dan handal dalam melaksanakan penindakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan. Baik Pak, izin saya Devi dari RRI. Bapak saya ingin bertanya Pak, ini penangkapannya dilakukan di wilayah yang sangat luas Pak, Samudra. Apakah kedepannya ini akan menjadi perhatian khusus juga untuk pengawasan mungkinkah akan ditingkatkan? Dan juga ini melibatkan kedua negara Pak. Bagaimana dengan hubungan diplomatik kedepannya ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi dalam hal illegal fishing Mbak, ini sudah kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Saat saya menjadi kepala pangkalan PSDKP Bitung pun kami operasi juga. Jadi namanya illegal fishing dari zaman dulu sudah kita lakukan penindakan pun ternyata masih ada terus karena urusan perut ya. Dan diplomatis nggak masalah. Hubungan kedua negara ketika ada pelanggaran mereka juga memahami bahwa itu salah. Artinya ketika salah hukum menjadi solusinya. Demikian. Izin dari Riri dari lensapapua.com. Jadi apa langkah-langkah ke depan ini untuk mencegah agar terjadi kejadian serupa seperti ini Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pasti kalau untuk kapal asing terutama, pasti kami peralatan yang akan ditambah ada nanti Mbak. Kita juga ke depan mungkin akan tambah sini drone yang bisa memantau. Karena pesawat kami juga kelilingnya se-Indonesia, ketika ke barat sini kosong. Biak nanti akan diberi drone untuk sampai ke perbatasan. Kemudian kapal patroli juga mungkin saat ini baru satu akan kami tambah lagi, mengingat memang luasnya laut ya, dan itu perlu perhatian pemerintah. Kita akan melakukan penambahan kapal patroli dalam hal ini, dan sekali lagi untuk kelompok masyarakat pengawas. Kami terbuka lebar, semuanya boleh memberikan informasi ke kami. Ya, tidak ada batasan, mau wartawan, mau nelayan, mau siapa. Pak, ada illegal fishing di lintang sekian kapalnya ini. Langsung kami turun lapangan, Pak. Terima kasih. Ini. Terima kasih, saya masyarakat Kampung Samau. Kebetulan saya yang bisa menangani pelabuhan ini. Saya cuma satu pertanyaan saja dengan masukan. Ya. Tugasnya PSKPD ini kami masyarakat sangat junjung, luar biasa. Oh. Nah, kita tidak usah ini belajar dari pengalaman, tapi pengalaman ini
Kemarin contoh kecil saja, tapi sukses. Demi hukum kita berjalan. Kita masyarakat Kampung Samaung, saya sebagai pelaku dan saya sebagai penanggung jawab di pelabuhan ini, saya mendukung dan semua masyarakat saya kita dukung lewat adat, agama dan semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa. Kami apresiasi, kami bangga dengan Bapak yang berkenan mendukung kami karena dalam hal pemberantasan illegal fishing ini tidak mudah Pak. Tapi kami tetap melakukan. Kami tegak lurus dengan aturan. Karena apa? Laut ini Pak, kalau tidak dikelola dengan bijak, ke depan anak cucu kita nanti hanya mendengar cerita saja bahwa dulu ada ikan di sini yang sudah lari ke sana. Kenapa kapal-kapal negara tetangga itu mengambil ke tempat kita ikannya? Karena di sana sudah habis Pak. Mereka melakukan eksploitasinya itu berlebihan sehingga ikan tersebut habis dan lari ke Indonesia kapal-kapal untuk mengambil ikan tersebut. Nah, untuk itu kami minta dengan Bapak-Bapak semua, para tokoh adat, tokoh agama, mari kita jaga laut kita ini supaya anak cucu ke depan, anak-anak nanti akan menjadi generasi yang hebat, generasi emas. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita bisa menyaksikan, kita buka palkahnya, kita lihat apa isinya. Dari situ itulah ikan yang diambil dari nelayan tersebut di wilayah kita ini. Mari Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.